peluru yang kita pakai untuk melawan ini di Angkerok ini terdapat di kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yo Mas Bro, siap. Sebelumnya kita akan katakan amin. Amin. Kurang keras sudah. Amin. Puji Tuhan. Kita akan awali ibadah pagi hari ini. Pada sore hari ini kita akan angkat satu pujian. Engkau Allah yang hidup. Kita sama-sama akan kami percaya buat kuasamu selalu hadir di tempat ini. Terima kasih. Tidak ada Cintamu
Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengerti akan kami pribadi kami satu persatu. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Bapa. Engkau bimbing kami, Engkau tuntun kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir dengan selamat tak kurang dari suatu apapun Bapa. Biarlah Engkau yang beracara di dalam setiap acara kami ini Bapa. Engkau lawat kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ini Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu selalu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini teman saudara kami yang belum bisa bergabung dengan kami, mungkin ada di dalam perjalanan, Engkau tuntun, Engkau bungkus mereka sampai tujuan, sampai tempat ini dengan selamat tak kurang dari suatu apapun Bapa, sehingga dapat bersama dengan kami untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Yesus yang diberkati. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah Bapa. Terima kasih. Jalan dulu. Shalom saudara semuanya. Shalom orang bersemangat. Shalom. Kita berdiri lagi karena dia kurang bersemangat. Ayo, monggo kita bersama-sama, kita akan puji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Amin. Katakan amin. Amin. Kita angkat satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Tangan di atas, sambil serukan, sambil berdoa. Kami percaya. Surga nama Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Inggris gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit sukan nama Yesus, Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Inggris gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah Bapa yang bersemangat Bapak Ibu. Amin.
Benar Bapak Ibu, tetap bersemangat ya. Kita angkat satu pujian, kita lebih bersemangat lagi karena kita di sini memiliki Allah yang dahsyat. Kita angkat satu pujian, Allahku dahsyat. Ho, ho. Semuanya. Kami berdoa. Dari utara ke selatan, mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya ditinggalkan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dari utara ke selatan, mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Amin. Kemuliaan bagi Allah Bapa. Amin. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bersaksi, kami persilakan. Bapak Ibu, setelah minggu. Iya, adik-adik setelah minggu mau menyanyikan sebuah lagu. Silakan. Kita sampai
persiapan untuk persembahan. Mohon maaf tadi kami tidak berikan yang terbaik. Tepuk tangan untuk adik-adik sekalian. Ya, adik-adik yang akan meneruskan generasi kita, yang akan membangkitkan semangat Bapak Ibu. Kita akan satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan, karena sebentar lagi kita akan mendengar sabda Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama. Kita akan bersama-sama. Karena di sini tiada lagi yang lain kecuali hanya kita bersama.
kasih Tuhan, ini hati pikiran kami untuk Engkau. Di zaman yang paling akhir ini kami butuh perlindungan daripada Engkau. Maka kami ingin mendengarkan isi hati-Mu untuk kami, yaitu firman-Mu yang bisa mengubah kami menjadi kuat, berdiri teguh di hadapan-Mu dan siap menghadapi dunia ini. Dan percaya Tuhan, Engkau menyertai kami dari awal firman ini sampai akhir, sampai di mana kami pulang, firman ini akan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya akan firman pada sore ini, sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu-minggu akhir lalu saya berbicara tentang tiang kerok. Sekarang ini saya berikan judul melawan tiang kerok, yaitu musuh yang seringkali menggoda saudara dan saya. Saudara, kalau melawan berarti kita menghadapi musuh, berarti kita berperang. Musuh kita hanya dua di dunia ini. Yang paling berat menurut saya adalah pribadi saudara dan saya. Karakter, keinginan, bawaan bayi, kata orang Jawa, itu paling susah dihilangkan. Karena apa? Merongrong kita dan kadangkala bertentangan dengan firman Allah. Saya sangat lihat masa belakang saya yang keras sekali, tak bisa ditegur oleh siapapun. Tapi satu hal yang membuat saya kagum adalah firman ini yang bisa mengubah hidup saya perlahan-lahan sampai saya tinggalkan hidup saya yang lama. Saya sebenarnya tuh ke Jawa sini satu paling penting tuh ingin di dalam seorang penyanyi katanya. Tapi saya ditangkap Tuhan dan dipelihara oleh seorang hamba Tuhan, dan saya melayani Tuhan sambil kuliah. Itu untuk menjatuhkan ego kita hanya oleh firman Allah. Oke? Dan kedua adalah godaan dari luar. Godaan dari luar itu ya macam-macam, saudara. Kita akan baca di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, ini firman Tuhan bagi kita. Kita tidak melawan secara daging, bertengkar, pukul-memukul, menjatuhkan orang, bukan itu. Tetapi iblis memakai dengan cara itu supaya kita bisa bertengkar dan kita dipermalukan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini kita melawan biang kerok yang kita tahu kemarin. Kita mempunyai tiga hal. Yang pertama adalah iman. Yang pertama untuk melawan kuasa kegelapan adalah iman. Dan di dalam Roma pasal 10 ayat ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. ini sebagai dasar. Kalau kita mau melawan kuasa kegelapan, baik itu iblis yang kelihatan atau membisik hidup kita dan membawa kita merongrong keluar untuk masuk ke tempat yang gelap, yang kita pertama adalah iman. Dan iman itu adalah oleh firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau menentang atau melawan musuh kita, kita harus tahu firman Tuhan. Di zaman akhir ini banyak orang yang meninggalkan firman Tuhan, sebab mereka lebih senang mendengar puji-pujian. Itu juga bagus, tetapi dasar yang paling dalam adalah kita tahu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah suara Allah sendiri untuk mengubah hidupmu menjadi yang tidak pernah ada jadi ada. Firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu di dalam Kejadian 1 menyatakan bahwa itu adalah Yesus sendiri. Dilengkapi dari Yohanes pasal 1 bahwa firman itu telah menjelma menjadi manusia, dan firman itu adalah Tuhan Yesus. Maka jangan heran Tuhan Yesus firman itu minta bisa menciptakan manusia yang paling hebat sudah meninggal bisa bangkit kembali. Itu karena firman. Dan kita harus akui bahwa firman itu adalah Yesus sendiri. Oke?
Saudara harus tahu tentang perisai iman. Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Hari ini agak boros saudara firmannya. Dalam segala keadaan menggunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Iman saya ganti tentang firman Tuhan. Dari dalam keadaan apapun gunakanlah firman Allah. Sebab dengan firman Allah itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sekarang kita bahas si jahat itu siapa? Kadang-kadang kita nggak tahu, kita kira dosanya biasa-biasa saja. Padahal si jahat itu yang kita bahas minggu kemarin. Itu panah si jahat iblis untuk saudara dan saya. Bukan panah asmara ya. Panah asmara tuh kemarin tuh tembak menembak tuh panah asmara. Itu juga dari iblis yang dipakai untuk bisa naik kendaraan ini untuk mengganggu, mengotak-atik saudara dan saya. Sehingga kita marah emosi. Dan kita baca bersama, kita kembali kayak minggu lalu tentang Galatia pasal 5 ayat 19 dan 21. Galatia pasal 5 ayat 19 dan 21. Ini namanya panah iblis. Perbuatan daging telah nyata, Daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian Amin. dalam kerajaan Allah. yang kita bahas kemarin, ini adalah panah si iblis. Saudara harus tahu panah si iblis sangat banyak. Saya mengambil dua. Yang satu emosi dan egois. Ambil dua yang mewakili semua. Orang bisa bertengkar karena emosi. Orang bisa bertengkar karena egois, tidak sabar. Saudara, kemarin saya dari Tamangu setir mobil saya pick up pulang ke Solo. Ada mobil bis besar yang langsung tato. Saya lagi pikir, saya ini sekarang sudah 1 tahun nih belum ada proyek, terus gimana? Saya jengkel, dia tato. Ya orang emosi kan, ini bis goreng-goreng. Emosi, saya marah, dia tolong. Terus saya ingatkan di belakang bis loh, aku ini langsung maju. Tak kasih jalan saudara, dia lewat, boom, di belakang ditulis sabar. Oh haleluya, harus sabar saudara. Kesabaran ini susah dihadapi. Dan kita anak Tuhan bukan dengan kekerasan, tapi sabar, tidak perlu tembak menembak. Saudara, ini ya. Dan kita lihat peluru yang kita pakai untuk melawan ini, yang kerok ini terdapat di Kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yo Mas Bro. Tetapi buah roh ialah Kasih, sukacita, yes, damai sejahtera, Iya. kesabaran, Iya. kemurahan, Iya. kebaikan, Iya. kesetiaan, ya. kelemah lembutan, penguasaan Iya. diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara tahu. Pakai ini tiap hari. Kalau saudara ingin gereja ini menjadi besar, pakailah buah roh ini dengan 9 rasa. Saudara bisa makan rumah makan nasi, ada lauk 9, enak tenang. Ini dipakai untuk melawan tadi itu, yang kerok. Kalau contohnya dia emosi, wah saya mantap, sabar. Saudara lihat mau selingkuh sama orang, maaf, ini kamar ini nggak usah tutup di YouTube, berapa banyak orang selingkuh sambil bunuh. Orang mau selingkuh kalau ada kasih dalam hatinya, tidak mungkin dia selingkuh. Mau maju gini, wah istrinya orang cantik. Di rumah suami pakai dasar, istrinya pakai dasar yang nggak ngena. Tapi kalau kasih disayang, pasti disayang karena kasih. Ingat masa lalu, waktu kamu mencintai dia, walau gembrot kayak apa tetap kasih. Amen. Zaman sekarang saudara kita buka-bukaan, anak muda-muda
beli pulsa, masuk. Gak usah, ini zaman yang paling akhir. Dan iblis pakai melalui selingkuhan. Bahasa Malaysia selingkuhan itu hubungan angel. Saya hubungan angel. Memang angel. Pasti ada permasalahan dalam keluarga. Ingat, buah roh dengan 9 rasa. Pasti untuk melawan tadi biar kerok. Dan tahu ini zaman akhir. Kekuatan Roh Kudus yang kita harus pakai itu perisai iman, firman, dan kekuatan Roh Kudus. Tadi pertama iman, kedua kuasa roh, yaitu modali doa. Kita baca Yakobus pasal 5 ayat 16 itu. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya ambil yang B, doa orang benar. Ya, wah orang dengan doa benar, dikira doa benar tuh Tuhan aku berdoa benar. Bukan itu. Orang benar, saudara, sama dengan firman. Jangan sok, wah saya ke gereja, terus saya puasa rosi kira bala lupa. Saudara kira saudara orang benar. Jadi orang benar itu sulit. Gampangnya kalau kita pakai 9 rasa tadi. Jadi seperti Allah. Orang benar itu kalau sudah benar hidupmu, berarti kamu dikatakan terang. Firman Allah katakan bahwa Allah itu adalah terang. Jadi kalau kita berdoa dalam terang pasti menyatu. Kalau saudara gelap pasti keluar. Saya masuk dalam ruang, cari uang saya yang jatuh, itu masih SMA. Uang saya yang jatuh, dulu pakai uang itu, 5 rupiah jatuh. Karena saya main-main pakai api, saya bakar, terus saya buang gitu. Kakak saya datang, ada petuan diambil, tangannya melepuh, karena dalamnya gelap. Sudah ambil saya lampu, saya masuk. Ruang itu menjadi terang. Jadi kalau saudara ingin supaya doa saudara dijawab oleh Tuhan, maka yang penting adalah jadilah orang benar. Gampang saudara zaman akhir ini, susah makin susah, kaya makin kaya. Orang yang beriman, yang kudus masih makin kudus. Yang susah orang sembarangan katanya, jauh dari kudus. Saudara tahu, kita tetap ada di dalam Tuhan. Perlu doa. Ada doa pengampunan. Markus pasal 11 ayat yang 25-26. Artinya ini memang agak boros. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini rahasia doa. Rahasia doa ini harus tahu. Jangan cuma berdoa buang-buang waktu. Lihat yang paling susah, saudara mengampuni siapa? Konco. Ya. Kedua saudara, yang angel yang tidur dengan saudara ini. Itu membuat sakit. Saya merasakan sekali. Sebab apa? Kita ketemu tiap hari. Tapi tidak mungkin saudara di sini, istrimu di Semarang bisa bertengkar, tidak mungkin. Kecuali Pak Tulia. Itu juga tidak bisa ketemu. Belum tidak mungkin. Sadar. Yang kecil-kecil ini adalah batu kerikil yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ini rahasia saudara. Maka kalau saudara sudah seperti ini, saya katakan jangan takut hidup di dunia. Kita hidup di akhir zaman ini dengan masalah yang banyak, dengan ilmu yang luar biasa dan macam-macam. Kita bersyukur. Ibu ini sudah tua, ya, sudah kawan-kawannya udah pergi. Kawan yang pergi pertama nggak pernah main genset,
Gak pernah. Kita bisa main. Gue lihat putih jauh bisa. Zaman dulu cari putih juga angel, mesti ke dukun. Sekarang ini gak ada. Bersyukur kita hidup di zaman ini. Saudara pakai zaman ini untuk berhubungan dengan Tuhan. Ingat saya ngomong tadi, doa harus kudus. Coba saudara coba, kalau saudara punya dosa, saudara mau berdoa, malas. Tapi kalau saudara punya dekat dengan Tuhan, menyembah Dia, mau dekat dan lebih dekat, koreksi hatiku. Apa kesalahan-kesalahanku terhadap orang lain? Saudara doa mantap dan ingat, Tuhan pasti menjawab. Amin. Ini rahasia yang orang tak tahu, saudara. Kita bukan bicara tentang teologi yang tinggi-tinggi, yang biasa-biasa saja, yang menghasilkan luar biasa. Just itu yang penting. Hidup ini kita hadapi seperti itu. Doa. Saya lanjutkan di dalam Tabita, yang sakit mati dibangkitkan. Ya, ada 3 ini yang terakhir tentang doa. Kisah Para Rasul 9 ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Saudara, saya lihat ini tentang saya ini orang perantau dan kuliah bayar sendiri, hidupnya susah, belum kenal Tuhan secara pribadi, dan saya lihat ayat ini. Tabita adalah keinginan saudara dan saya. Apa yang ada sekarang dalam hati saudara yang sudah bahasa kasarnya mampus, tidak mungkin bangkit lagi. Petrus suruh mereka keluar semua, biar dia berdoa sendiri. Kalau ingin doa itu berhasil, saudara sendiri jangan dengar omongan orang lain. Saya percaya itu yang suruh keluar itu selalu banyak ngomong. Gak mungkin lah Pet, udah mati loh, didoakan gak mungkin bangkit loh. Udah mati, dia usir keluar. Sebab Petrus mengerti siapa itu Tuhan. Jadi kalau saudara mengerti siapa itu Tuhan, saudara akan seperti Petrus masuk dan berdoa. Sekarang saya ingatkan saudara, apa yang saudara doa gak pernah jawab? Tabita apa? Hari ini kalau kita masuk dan berdoa dengan Tuhan, bersama-sama Tuhan sebagai orang benar, maka Tabita bisnis saudara yang sudah lama bangkit kembali. Percaya kepada orang yang sudah pernah mengalami. Saya pernah mengalami. Luar biasa kalau Allah itu bekerja, saudara. Dan Petrus ini orang yang keras. Dia disebut batu karang. Dia orang teguh, kuat. Dan dia percaya bahwa Yesus itu firman hidup. Yang ketiga, pujian dan penyembahan. Jadi hanya 3, iman, doa, pujian, penyembahan. Untuk kita pakai 9 rasa tadi masuk dalam hati kita. Saudara, firman Tuhan di Amsal 17 ayat 22, saya berkata langsung, hati yang gembira adalah obat yang maju, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ibu-ibu kalau di rumah punya masalah, masak, gorengan, ya nyanyi aja, sambil senang-senang, hatimu harus gembira. Kesaksian, saya nggak sebut orang namanya, penyakit kanker kronis, 6 bulan off dokter ngomong. Nah, dokter ngomong sama istrinya, karena latar belakang dia juga orang jahat, sudah bertobat. Sebab apa? Dosa itu kadang-kala tuh membawa kita meninggal, tapi iman itu membawa kita kepada Tuhan. Dan dia ini, dokter bilang 6 bulan meninggal. Dokter bilang, susu kamu, bawa istrimu kemana aja, senang-senang. Ambil uang banyak, keliling-keliling dunia, bawa sepeda, naik gunung, turun gunung, kemana-mana, senang. Tapi senang secara rohani loh. Bukan senang cari itu bukan. Senangnya biar hati senang, ya dia udah bertobat, terusnya ikut terus, uangnya habis banyak, naik pesawat, turun pesawat, wah senang, tapi logi saking senangnya sudah 8 bulan gak mati-mati. Diperiksa dokter, kan dia meninggal.
hati yang senang adalah obat. Saya kemarin seminggu lalu datangi orangnya ada orang ini mana salah. Pak Cek, ayo Pak Cek, kita ke rumah sakit Pak Cek. Kenapa? Ini ada satu program baru bahwa cuci otak nanti umurmu panjang 15 tahun lagi umurmu bisa panjang. Cuci ini otak. Bayar berapa Pak? Murah, 40 sampai 50 juta. Nanti kerja beli tempe makan 1000 tahun. Saya pulang, saya doa Tuhan. Apa ini benar? Ada dokter terkenal kan, tahu kan? Cuci otak. Doa Tuhan bilang itu di rumah Tuhan. Senang aja lah. Yang penting kita nggak dosa. Tubuh kita ini adalah kampanye Allah. Orang-orang tadi begini ya sudah. Takut mati dia. Tambah 15 tahun biar hidupnya mantap. Gitu. Orang seperti ini, zaman akhir ini orang mau senang-senang dosa-dosa tapi nggak mau mati, saudara. Zaman ini banyak orang senang, senang ini masih ngawur berapa 15 tahun tapi senang toh, tapi nggak mau mati. Tapi ada yang tua-tua gini di YouTube itu pembantunya mesti gini-gini sama dia di apa di mana, sudah tua loh, tendang gini masuk kubur, tapi nggak mau mati karena semua senang-senang yang negatif. Kita anak Tuhan menyenangkan Tuhan. Aku ingat aku masih SMA, saudara. Saya kan penyanyi. Baru ke sana. Waktu di pantai itu ada dangdut. Aku senangnya dangdut. Nyanyi yang paling susah itu dangdut. Saya nyanyi. Ayo Cek. Nah, saya cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Ini cintanya gagal, tapi yang di dalam wah, yang nyanyi ikut. Saya turun, ini hebat nih. Anak Tuhan, cinta gagal, bisnis gagal, susah. Ini yang dangdut ini di mana-mana. Kamu lihat nyanyi dangdut, gak ada orangnya. Oh ye, senang. Itu saudara, kita harus melebihi mereka dalam kesusahan apapun. Masuk dalam ruang dan menyembah Allah. Allah pasti hadir. Allah hadir. Firman Tuhan katakan bahwa Allah hadir di atas pujian umatnya. Pegang. Kalau saudaramu ingin jadi orang yang berhasil, memang bergaul dengan Allah dan menyembah Dia di ruang yang khusus, dan saudara akan merasakan, setiap pribadi akan merasakan. Saya ada dulu kalau sudah masuk penyembahan, ada orang yang bisnis datang, maaf ya bukan sombong-sombong, Pak ada tamu. Enggak, orang bayar rokok dengan Tuhan. Saya mau mendengar kata-kata itu. Dan saya pengalaman saudara, saya tahu bahwa Tuhan itu hadir. Saya tahu kalau saya sudah menangis, itu pasti hadir sebab Dia kasih. Pada saat kehadirannya Tuhan, apa yang kamu ingin katakan, cepat katakan. Tidak perlu kayak orang yang pintar-pintar doa. Bapa yang maha tinggi, yang paling tinggi sekali, dan kemuliaan paling kemuliaan sekali. Dan perlu Tuhan ingin cuma hatimu hari ini, maumu apa. Pada saat Tuhan sudah ada di situ dan pribadimu merasakan, masuk dalam doa. Ada kesaksiannya, ibu udah anak Tuhan, bapaknya belum, masih rokok. Tiap hari ibu tetap terus, wah, rame, bahasa hewan gua, rame terus. Pak RT datang, jangan saudara nyanyi sindiran. Dia belum kenal Tuhan. Terus Pak RT datang, di ruang tamu ngomong sama bapaknya, Pak, jangan gitu, jangan pukul-pukul. Ibunya sombong di belakang. Bapak sentuh hatinya, ubah hidupnya menjadi yang baru. Pas Pak RT pulang, ibu dihantam jom-jom. Kenapa? Menyindir. Perlu saudara, jangan menyindir. Hidupmu ditunjukkan bagi suami. Ini aku anak Tuhan seperti ini. Tuhan ingin demikian saudara. Di akhir zaman ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Amsal
Tuhan cari penyembah-penyembah yang benar. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Berikan waktumu 5 menit, 10 menit untuk Tuhan menyembah Dia. Sekarang ini di dunia sekuler, musiknya gila-gilaan. Wah, kita nggak mau kalah. Kita sendiri harus menyembah Tuhan, menyembah. Jadi gelap dan terang ini pasti terpisah. Dan kita ada di mana? Firman Tuhan katakan bahwa di zaman akhir ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang benar yang tadi saya katakan kemarin, 9 rasa ini. Itu benar dalam hidup saudara. Kalau kita pakai itu, kita pasti ada lawan. Mau selingkuh, orang mau musuhi kita, orang mau banting anu, tapi kalau kita sabar, kita ramah, kita senang sama dia, pasti dia dengan dirinya minder sama kita. Dia pukul, Tuhan bilang, kasih pipi kanan, sakit. Itu bukan kamu kasih tenan, itu cuma kiasan. Kasih tenannya, Bapak belum. Itu hanya kiasan. Jangan kita ngambil mentah. Dipukul Pak, kasih sifat, tahu langsung. Itu adalah betapa kasihnya Allah bagi kita. Saudara, di dalam firman Ben Kerok ini banyak banget selingkuh, penyembahan berhala dan sebagainya hanya bisa dikalahkan dengan buah roh. Maka kalau saudara ingin diberkati Tuhan jauh daripada itu, harus konsekuensi ini. Percaya 9 rasa tadi. Senyum. Saudara, saya kalau khotbah gak banyak-banyak. Yang penting jemaat pulang, ingat, gak lupa, gak mumet. Lu tadi khotbah tadi mau kemana larinya, gak tahu. Yang penting jemaat senang. Sebab khotbah para prisinnya pulang senang. Bukan pulang tanya konjungnya khotbahnya. Aku orang ngerti loh. Kalau ngomong ngomong, atau yang pendeta ketawa dewe. Itu ada loh, saudara. Saya nggak ngomong loh. Itu ada. Ketawa, orang lucu. Kalau nggak lucu ya jadi Sri Mulat. Lebih lucu. Yang penting kita tahu bahwa Allah ingin saudara mengerti perkataan hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus sebagai ayat yang paling terakhir, Wahyu 12 pasal yang ke-12, kita harus mengenal zaman ini. Wahyu 24 ayat yang kedua, ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi, laut, dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktunya sudah singkat. Kalau saudara lihat tentang Injil atau perkataan Yesus, saudara akan tahu kita ini berada yang paling ujung. Sebentar lagi Yesus. Orang sekarang seperti ini, kawan-kawan saya, wah bertobat kenapa? Aku rambut belum putih kok. Aku mau senang-senang dulu. Nyatanya Tuhan belum datang kok. Tunggu rambut putih baru saya bertobat. Padahal kawan saya dulu, saya injili dia waktu saya pertama kali saya kenal dia. Wah saya ini masih senang-senang, belum mau ke gereja. Saudara, 2-3 hari kabar Bapak tahu kan? Terus yang salah siapa? Ini zaman yang paling akhir. Dan saya garis besar di bawahnya bahwa saudara dan saya yang hadir pada sore ini, Tuhan mempunyai rencana bagi saudara dan saya. Saudara ingin gereja ini berkembang, cari rencana saudara. Bawalah 9 rasa buah roh ini untuk bergaul. Saudara punya hak untuk menasihati orang dengan ini. Samping itu baca firman Tuhan, Biar gereja ini bukan hanya sampai ini. Besok bludak sampai depan dan punya gereja baru. Kami lagi cari gini, saya lihat, wah, kecil. Tapi hari ini yang tertarik saya,
Bapak kalah sama bocah tadi kecil, sama-sama kunciran, ini hebat banget. Bukan hebat, Bapak digesek, dia kata Bapak. Ini hebat. Saya punya pemain drum dulu di gereja saya lama. Dia waktu main drum, suak banget saudara. Aku waktu itu main bass, kadang-kadang main keyboard. Ya suak banget, namanya Ade. Iya, kok kurang semangat. Aku nih main susah banget bass, kan bass dengan harus kompak dengan drum. Ternyata saudara, pas pacarnya datang naik motor, bruk, mainnya kenceng. Tadi tunggu pacarnya datang orang. Pas datang ngomong naik alfa, wah aku lihat diri. Saudara, melayani Tuhan tanpa motivasi seperti ini. Dan saya lihat pemain musik ini luar biasa. Pada ini gesekannya membuat menjadi sip. Dan saya senang sekali. Saya bukan saya cari selama saya main musik, saya worship juga, saya singer. Saya cari pemain yang dosa yang bagus tuh cari wangel banget. Akhir kadang-kadang melewati kayak kucing kecepit. Nah, pas nada dengan itu. Wah ini. Jadi saya ini paling visi tentang musik. Saya paling visi. Saya senang di sini musik ini belajar beberapa penyembahan. Ada dofa, ada do re mi fa sol, ada macam-macam. Jadi kalau cuma di sini ngomong doa, semua penyembah itu dikuasai. Jadi gereja ini kalau mau berkembang, pasti musik harus berkembang. Dan yang ketuanya itu ya paling Pak ini. Mau main gesek, yang lain orang masuk ya Pak. Kalau nggak bisa, tolak ini kan tangan dulu. Kita harus menghargai. Saya sangat menghargai. Saya bukan apa, saya di gereja paling sangat menghargai orang yang pertama duduk. Bukan orang pintar loh Pak. Orang pintar banyak, tapi pintar nipu sedikit. Menghasilkan banyak. Oke, firman Tuhan pada malam hari ini sangat kita tahu bahwa ini zaman yang paling akhir. Kita keluar nanti memakai guaro dengan 9 rasa. Akan saudara terhindar dari kasus yang seperti kemarin. Pukul memukul, bahasa kasar anj, bahasa kasar batch itu bisa hilang dengan ini. Ada Yesus katakan bahwa engkau lemah lembut akan memiliki bumi. Saya pakai firman ini, saya katakan sama istri saya, pakai untuk bisnismu. Mari Bu, silakan. Wah, itu mau makan ada enggak? Jangan mau makan bukannya pedes kayak lombok. Mari Bu, silakan. Pilih yang mana? Nah, enak kan? Dilihat orang, wah enak. Pulang di rumah ingat. Pilih yang mana? Oh, enggak itu. Besok makannya. Jadi lemah lembut memiliki bumi. Oke, mari kita masuk di dalam perjalanan kudus.
angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, kita menghargai tubuh Kristus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Bukankah roti adalah persekutuan antara kita dengan tubuh Kristus? Mari kita pecahkan dan kita mengatakan salam nama Yesus. Kita angkat anggur itu dari kepala kita. Sebab setiap kamu makan roti, setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang yang kedua kali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu makan, meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita menyembah Dia. Amin. Haleluya.
penyakit yang ada di tubuh jimatmu pada sore hari ini. Engkau tahu permasalahan hidup mereka. Engkau tahu keinginan mereka yang ada pada sore hari ini. Amin. Dan kami minta Tuhan Engkau turunkan tangan-Mu yang berkuasa. Jamahlah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit persoalan Amin. keluar. Dalam nama Yesus, keluar hari ini. Biar kami pulang Tuhan membawa sukacita yang luar biasa daripada Engkau. Kami menjadi kuat kembali karena urapan-Mu, karena firman-Mu Tuhan. Kami tahu karena Engkau Allah Yehova Jireh yang ada bisa menjadi ada. Adakan untuk setiap kami Tuhan kuasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan karena kebaikan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang percaya pada sore hari ini sama-sama kita katakan Amin. Amin. Beri kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman-Nya. Kita akan sangat kemudian betapa hatiku berterima kasih. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir. Jangan lupa minggu depan kita tetap akan bersama-sama ibadah di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu bisa ajak saudara, rekan, teman, atau anak-anak cucu bisa bergabung dengan kami di sini untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Baik, acara selanjutnya kami serahkan untuk Bapak Afid untuk pembacaan pengumuman untuk hari Minggu dan doa syafaat. Kami persilahkan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama sebelum kita doa syafaat, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Jackson, dan tentunya juga kepada Bapak Ibu semuanya, jemaat MPK yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menikmati perjamuan kudus dan firman yang luar biasa, sangat luar biasa ya bagi kita. Ada amin Bapak Ibu? Bapa di dalam surga, sungguh ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sehingga kami baik semuanya Tuhan menerima tamu dan semuanya jemaat. Terima kasih Tuhan.
Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nanti berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah di dalam Roh Kudus, kami percaya pada hari ini kami minta rencanamu Tuhan untuk jemaat yang ada pada sore hari ini. Kami minta akan bertambah-tambah Tuhan. Kuasa-Mu akan turun bagi setiap pribadi kami. Supaya kami menjadi surat-surat yang hidup. Menjadi pelayan-Mu di sini Tuhan. Ini bukan suatu yang kebetulan, tapi berjalan terus sampai Engkau datang kedua kali Tuhan. Berikan kuasa-Mu terhadap kami. Kuasa perkataan, kuasa kepintaran untuk bawa firman Tuhan, kuasa doa untuk mendoakan segala sesuatu pekerjaan Tuhan, dan kuasa untuk pekerjaan Tuhan, sehingga semuanya melayani bersama-sama. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mungkin punya masalah-masalah, sekarang kita angkat tangan. Biar Allah tahu segala masalah saudara, dan Allah itu turut campur, dan semua akan berubah total. Kasih karunia Allah Bapa di dalam cinta, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menyertai saudara dan saya. Bapa